Udah kerekod ya. Kita mulai PPL ketiga hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak semuanya, salam dan bahagia. Di hari ini kita PPL ketiga dengan materi tentang sistem administrasi kepegawaian. Sebelum memulai pembelajaran di hari ini, alangkah baiknya semoga kita diberikan selalu kesehatan dan kelancaran dalam pembelajaran. Kita berdoa menurut agama masing-masing, dan doa ini dipimpin oleh Doni. Tolong dipimpin, Don. Teman-teman, sebelum mulai Zoom hari ini, Bentar, agak ringing. Silakan. ya sebelum mulai Zoom hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut percaya masing-masing. Berdoa mulai. Baik, selesai. Selesai. Di mute lagi ya biar nggak ringing lagi nanti. Baik, untuk sudah berdoa kita saya absen satu. Di sini ada Doni hadir,Per sudah hadir. Ini pinanya berdua ya, sama Cinta ya. Baik. Zidan, ada Adel, ada Dita, ada Nida, ada Feby, ada Safira. Ini 4 orang ada di rumah dan yang lainnya pada di tempat PKL ya. Baik. Sambil mendengarkan materi, nah, ada presentasi lewat YouTube yang akan saya share tentang sistem administrasi kepegawaian. Sebelumnya saya akan mengulas sedikit materi yang kemarin tentang regulasi. Saya ingin bertanya sedikit pertanyaan tentang regulasi. Ada yang tahu nggak tujuan regulasi dalam kepegawaian itu apa? Saya, Pak. Ya, silakan. Siapa yang jawab? Saya Naya, Pak. Ya, Naya, silakan. Nah, tujuan regulasi. Tujuan regulasi pegawai itu ada 5. Ya. Satunya yang pertama kinerja atau produktivitas kerja. Ya. Yang kedua integritas, yang ketiga kesejahteraan, yang keempat kualitas pelayanan publik, dan yang kelima pengawasan dan akuntabilitas. Baik. Benar sekali, tujuan regulasi pegawai itu ada 5, ada kinerja, produktivitas kerja, kedua integritas, kesejahteraan pegawai, kualitas pelayanan, pengawasan dan akuntabilitas. Selanjutnya tentang pelajaran kemarin, ada yang bisa menyebutkan 3 regulasi pegawai contohnya? Saya, Pak. Ya, Cinta, silakan. 3 regulasi pegawai. 1 nomor 11 tahun 1999 208 tentang pensiun pegawai dan pensiun janda atau duda pegawai. Ya. 2 nomor 3 tahun 1971 atau 193 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 3 nomor 1 tahun 1974 atau 159 tentang perkawinan. Baik. Itulah macam-macam regulasi pegawai yang disebutkan oleh Cinta. Pertama tentang nomor 11 tahun 69 ya, tentang pensiun pegawai. Yang kedua nomor 3 tahun 71 tentang korupsi, dan terakhir nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan pegawai. Baik, selanjutnya saya akan share untuk penerapan literasi kalian lewat akun YouTube. Nanti kalian boleh tonton, nanti saya share juga linknya ke GCR atau WhatsApp group. Ya. Setelah itu nanti alurnya pembelajarannya adalah ada LKPD, ya, presentasi kalian. Setelah itu tanya jawab. Inilah alur pembelajaran hari ini, sama seperti kemarin. Semoga presentasinya lancar dan tanya jawabnya juga menarik.
Setelah itu terakhir nanti saya akan kasih kesimpulan dan penilaian. Saya akan share tentang YouTube. Sebentar, maaf. Sudah terlihat akun YouTube-nya? Secara umum, kita mengenal beberapa sistem kepegawaian. Yang pertama, integrated system, yaitu suatu sistem kepegawaian di mana manajemen kepegawaiannya mulai dari rekrutmen, penempatan, sampai dengan penggajian dan pensiun ditentukan oleh pusat. Kedua, separated system, yaitu suatu sistem kepegawaian di mana manajemen kepegawaiannya mulai dari rekrutmen sampai dengan penggajian dan pensiun dilakukan oleh masing-masing daerah. Ketiga, unified system, yaitu suatu sistem kepegawaian di mana manajemen kepegawaian dilakukan oleh suatu lembaga tingkat nasional yang khusus dibentuk untuk keperluan itu. Dalam Lanjut. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian menyatakan bahwa pegawai negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai negeri terdiri dari 1. Pegawai negeri sipil atau PNS. PNS dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, ada PNS pusat, yaitu PNS yang bekerja di lingkungan kenegaraan. Dan ada PNS daerah, yaitu PNS yang bekerja di tingkat provinsi atau kabupaten atau kota. Kedua, ada anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Ketiga, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri. Keempat, pejabat negara, yang termasuk ke dalam pejabat negara, contohnya seperti presiden, wakil presiden, gubernur, wali kota, dan lain-lain. Terakhir, PNS lainnya, contohnya seperti PNS yang diperbantukan pada BUMN atau BUMD. Itulah materi kita hari ini mengenai sistem administrasi kepegawaian. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan diskusikan di forum Classroom. Baik. Itulah materi dari sistem administrasi kepegawaian. Nanti akan saya share linknya biar kalian bisa cermati kembali pelajarannya. Ada juga nanti PowerPoint-nya, ini saya akan share juga. Kita lanjutkan lagi. Saya close dulu. Di PowerPoint, baik. Nah ini, sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah, Zidan? Sudah ya? Baik. Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Nah, ini adalah nanti yang tadi saya sebutkan, alur kegiatan pembelajarannya. Tadi persepsi sudah, pemaparan materi tadi sudah lewat YouTube. Nah, ini nanti ada LKPD, terus ini yang keempat, nanti tanya jawab kalian. Ya, nanti ada kesimpulan dari saya dan penilaian. Ini yang tadi disebutkan di link YouTube kalian, administrasi secara umum ada 3, integrate, separated, dan unfiled. Sedangkan sistem secara umum dapat dibedakan nanti polis, sportif, dan karir. Lanjut ke materi selanjutnya, ini adalah sistem kepegawaian daerah. Kalian bisa baca, suatu sistem dalam peraturan perundangan aktivitas fungsinya dilaksanakan dalam sistem kepegawaian daerah. Contohnya perencanaan sampai dengan terakhir penghargaan pegawai. Lanjut. Ini ada BKN,
adalah Badan Kepegawaian Negara. Tugasnya ada 6, ya, ada penggajian, penyelenggaraan, penyusunan, rencana nasional, mutasi, dan pengawasan. Ada yang tahu mutasi pegawai? Mutasi adalah perpindahan pegawai dari kantor satu ke kantor yang lain, atau dari daerah satu ke daerah yang lainnya. Ini tata usaha. Ya, kalau di kantor ini tata usaha ada 3. Catatan, data, penyusunan data statistik, terus nanti diarsipkan. Kalau contoh tata usaha pegawai atau tata usaha di sekolah, contohnya apa yang kalian lakukan? Berhubungan tentang apa? Contohnya nih, kayak 1, bayaran. Apa lagi? Ada yang tahu nggak? Doni tahu? Tata usaha. Apa? Bayaran, terus absensi. Itu kan termasuk pencatatan. Terus apa lagi? Pengambilan raport. Itu ada 3, ya, tata usaha yang kalian lakukan di sekolah. Ada absensi. Terus apa lagi tadi yang saya sebutkan? Pengambilan raport. Pengambilan raport dan bayaran. Ini adalah TUK juga, ada pencatatan, monitoring, terakhir nanti ada penyusuran dan arsip. Ini sekian dan terima kasih. Ini adalah PowerPoint yang akan nanti kalian dapatkan juga. Nanti saya akan share di WhatsApp group atau GCR. Ini adalah nanti bahan pembelajaran untuk UTS, kan kalian udah mau UTS kan? Ya, jadwalnya sudah di-share nanti di wali kelas. Ini nanti akan dimasukkan ke dalam soal UTS. Baik, akan saya stop screen. Sekarang kita lanjutkan ke LKPD ya. Yang presentasi kan kelompok 1. Nah, ini sudah saya terima juga PowerPoint-nya, sudah saya cek. Nanti yang kelompok 1 tolong dipresentasikan ya. Baik, ini sebentar. Saya stop dulu. Untuk PowerPoint-nya. Kita pertemuan. Bentar. Dan ini. Nah, ini. Benar ya? Nah, yang jadi moderator Dita ya. Dita silakan dipandu teman-temannya untuk presentasi. Silakan, Dit. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang selanjutnya, Pak. Oh ya, perkenalkan nama saya Ananti Pramudita Putri. 1. Pengertian sistem administrasi kepegawaian adalah suatu kesatuan utuh antara satu bagian dengan bagian kepegawaian yang lain yang saling berhubungan dan mempengaruhi dalam segenap rangkaian kegiatan penataan kepegawaian yang diatur dalam peraturan dan undang-undang. Lanjut ya. Ya. Lanjut dibaca kelompok 1. 2. Spoil system adalah sistem Coba ringing ya, agak ringing ya. Lanjut. Spoil system adalah sistem ketenagakerjaan di lingkungan pemerintah yang berhubungan dengan pengangkatan jabatan berdasarkan koneksi politik, sedangkan nepotisme berarti lebih memilih saudara atau teman akrab. Tar dulu. Agak jauhin sedikit karena kan kalian di tempat satu ruangan nih. Nepotisme berarti Di apa? Volumenya dikecilin dulu sebelahnya.
Volume Jidan kecilin dan. Ya, volumenya Jidan kecilin coba. Nggak pakai volume, Pak. Ya. Silakan. April. Dibaca lagi bisa? Bentar Pak, lagi diituin. Ya. Soalnya kalian di satu ruangan. Kalau bisa dikecilin dulu volumenya. Ini si April pada PKL-nya di mana? Saya lupa. Saya lanjutin ya Pak. Ya, lanjutin. Silakan. 2. Spoil system adalah sistem ketenagakerjaan di lingkup pemerintahan yang berhubungan dengan pengangkatan jabatan berdasarkan koneksi politik. Sedangkan nepotisme berarti lebih memilih saudara atau teman akrab berdasarkan hubungannya, bukan berdasarkan kemampuannya. Baik. Lanjut, siapa? 3. Langkah menentukan sistem administrasi kepegawaian. A. Memperkuat sistem perencanaan dan pengembangan pegawai serta pemenuhan atau rekrutmen sesuai dengan tingkat kebutuhan dan yang tersedia. B. Mengembangkan sistem manajemen informasi kepegawaian. C. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur untuk meningkatkan kompetensi sesuai tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan melalui pendidikan dan latihan. Baik, lanjut. 4. Untuk meningkatkan semangat dan gairah kerja pegawai yaitu 1. Memberi gaji yang cukup. 2. Memperhatikan kebutuhan rohani pegawai. 3. Sekali-sekali menciptakan suasana santai. 4. Memperhatikan harga diri pegawai. 5. Menempatkan posisi pegawai pada posisi yang tepat. 6. Memberi kesempatan untuk maju. 7. Memupuk perasaan aman menghadapi masa depan. 8. Mengusahakan loyalitas pegawai. Baik. Pertanyaan materi ke-6 ya ini. Lanjut siapa? Saya Pak. Ya. 5. Solusi pendataan kepegawaian. A. SIM kepegawaian yang dikembangkan oleh Sevima berbasis web sehingga bisa diakses dari manapun melalui jaringan internet. B. Disertai dengan keamanan dan data pencatatan log user yang melakukan transaksi aplikasi, sehingga lebih aman dan bisa dilakukan proses monitoring dan data. C. Terdapat menu laporan yang bisa dikonversi tipe dokumen menjadi dokumen Word, Excel, dan PDF. D. Fitur pencarian data dan sorting data tiap halaman sehingga memudahkan user untuk melakukan pencarian data yang diinginkan serta sorting data. E. Aplikasi yang dikembangkan saat ini sudah support mobile responsive website sehingga bisa dibuka melalui smartphone dengan tampilan yang responsif. Baik, sudah ya. Kita ini berapa sesi pertanyaannya? Ada 2, Pak. Ada Jadi 2. dibagi 2 sesi. Oke, baik. Satu sesi berapa pertanyaan? 2. 2. Ayo, silakan. Ada yang mau bertanya di slide yang mana? Ya, siapa yang mau nanya? Ada yang mau nanya nggak? Saya Oh iya, Jidan nanya apa? saya Zidan dari kelompok 2. Saya ingin bertanya. Apa yang dimaksud dengan sistem administrasi kepegawaian? Ya. Dicatat dulu ya. Pertanyaan kedua. Baik, dilanjut ya. Tadi kepotong internetnya. Iya. Pertanyaan kedua. Oh iya, Pak. Bentar. Yang kedua, siapa yang mau nanya lagi? Ini apa namanya? 3. Doski ya, artinya Doski. Oh, Doski. Sama dia. Apa sih? Kan. Bener kan? Nay, mute, Nay.
Coba yang nggak berbicara di mute dulu. Maaf, tadi kepotong internetnya ini. Lanjut, pertanyaan kedua. Siapa? Saya Pak dari kelompok 2. Ya, Nida, silakan. Jelaskan spoil dan mutualisme. Silakan jawab. Nanti sesi kedua dilanjut. Siapa yang mau menjawab dari kelompok 1? Pertanyaan dari siapa Saya, tuh? Ya, kita. Nanti saya akan menjawab dari pertanyaan Jidan. Apa yang dimaksud dengan sistem administrasi kepegawaian? Adalah suatu kesatuan yang utuh antara satu bagian dengan bagian kepegawaian yang saling berhubungan dan mempengaruhi dalam segenap rangkaian kegiatan penataan kepegawaian yang diatur dalam peraturan dan undang-undangnya. Yang kedua, siapa mau menjawab? Jawaban Ya, kelompok 1. Saya Silakan. akan menjawab pertanyaan dari ini. Sistem adalah sistem ketenagakerjaan di lingkup pemerintah yang berhubungan dengan pengangkatan jabatan berdasarkan koneksi politik. Kalau nepotisme berarti lebih memilih saudara atau teman akrab berdasarkan hubungannya, bukan berdasarkan kemampuannya. Baik, sudah. Sesi kedua ada lagi, Rita? Oh ya, sekarang sesi kedua, apakah ada yang mau bertanya lagi? Dari kelompok 2. Kelompok 2. Saya mau nanya, Pak. Ya, siapa? Baby ya? Ya, Ya. Baby bisa on kamera? ya bisa, Pak. Ya. Nah. Nanya apa, Fred? Sebutkan langkah-langkah meningkatkan semangat kerja. Sesi kedua berapa pertanyaan, Dit? Ada 2, Pak. Satu lagi ada yang mau bertanya? Satu lagi. Ya, silakan yang mau bertanya. Saya Pak, Siapa? Adel ya? Ya? sebutkan solusi pendataan pegawai. Bukan solusi pendataan pegawai. Silakan kelompok 1 dijawab. Langkah-langkah meningkatkan semangat kerja. 1. Memberi gaji cukup. 2. Memberikan kebutuhan rohani pegawai. 3. Sekali-sekali menciptakan suasana santai. 4. Memperhatikan harga diri pegawai. 5. Menempatkan pegawai pada posisi yang tepat. 6. Memberi kesempatan untuk maju. 7. Memupuk perasaan aman menghadapi masa depan. 8. Akan loyalitas pegawai. Baik. Jawaban kedua dari Adel. Ada siapa yang menjawab kelompok 1? Saya, Pak. Ya. Ya. Tadi pertanyaannya sebutkan solusi pendataan pegawai ya? Jawabannya A. SIM pegawaian yang dikembangkan oleh Sevima berbasis web sehingga bisa diakses dimanapun melalui jaringan internet. B. Disertai dengan keamanan data dan pencatatan log user yang melakukan transaksi aplikasi sehingga lebih aman dan bisa dilakukan proses monitor dan kontrol data. Saya terdapat menu laporan yang bisa dikonversi tipe dokumen menjadi Word dan PDF. Ya. D. Fitur pencarian data dan sorting data tiap halaman sehingga memudahkan user untuk melakukan pencarian data yang diinginkan serta sorting data. Aplikasi yang dikembangkan saat ini sudah support mobile responsif sehingga bisa dibuka melalui smartphone ya, dengan tampilan yang responsif. Sudah? Safira?
Baik. Sudah, Pak. Jadi ada 4 pertanyaan tadi ya yang diajukan oleh kelompok 1. Salah satunya yang tadi pertanyaan dari siapa itu tadi? Pertama? Jidan, Pak. Ya, dari Jidan. Yang dimaksud sistem administrasi kepegawaian ya. Saya simpulkan dari beberapa pertanyaan memang benar adalah suatu kegiatan kepegawaian yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya ya dalam penataan pegawaian yang diatur dalam peraturan dan perundangan. Sedangkan pertanyaan kedua dari siapa tuh? Tidak. Ya. Spoil dan nepotisme sistem ya. Ini adalah salah satu bentuk sistem yang ada di pegawaian. Ini tempat kalian PKL juga ada juga. Spoil adalah yang berhubungan tentang pengangkatan berdasarkan koneksi politik biasanya. Sedangkan nepotisme itu berdasarkan hubungan darah. Misalkan si Dita nih punya saudara dan bisa diangkat tapi dengan beberapa persyaratan tertentu. Ini adalah namanya nepotisme sistem. Dan pertanyaan ketiga dari siapa tadi? Febi. Ya. Langkah-langkah meningkatkan semangat kerja itu apa sih? Yang pasti sesuai gaji ya, gaji sesuai dengan peraturan dan perundangan kepegawaian dan ketenagakerjaan. Terus di sini juga ada tadi menyebutkan Sudoni ada penghargaan pegawai, betul, menciptakan suasana yang santai juga iya, memberikan kesempatan untuk maju juga bagus karena dari penghargaan dan memberikan kesempatan pegawai itu dalam sistem administrasi kepegawaian adalah bentuk apresiasi perusahaan kepada pegawainya. Sedangkan pertanyaan dari Adel ya, solusi ya, pendataan ya. Iya, Pak. Biasanya pendataan pegawai itu masing-masing instansi ada sistemnya. Kalau di pengalaman saya waktu jadi tenaga kontrak di Kementerian Bappenas, biasanya itu pendataan disiplin pegawai untuk absensi itu pakai fingerprint. Kalian di tempat PKL-nya ada nggak bentuk seperti itu? Pernah melihat belum? Iya, Sekarang ada, kan, Pak. kalau sekarang kan di pandemik itu biasanya untuk fingerprint-nya itu diganti pakai face. Dia. Jadi tempelin ke layar, nanti face-nya kelihatan, terchecklist. Nah, itu. Nah, untuk absensi pulangnya itu biasanya pakai foto. Foto nanti di bawahnya itu ada keterangan jamnya, tempatnya. Itu ada nanti terus nanti dikirim ke WhatsApp grup itu biasanya. Itu saya lihat dipakai sama Patria. Dia suka foto, saya suka bantu dia untuk memberikan absensi pulang biasanya. Nah, ini untuk jawabannya tadi Safira ya. Memang benar ada tadi saya catat Sevima website. Nah, itu nanti saya coba ajarkan ya. Nanti setelah pembelajaran ini bagaimana kalian bisa belajar menggunakan sistem pegawai secara website. Ini kita harus tatap muka. Nggak bisa kita harus daring gini karena sesuai dengan nanti luring ya, paling kita semua memakai 2 jam pembelajaran. Nanti kalian belajar sistem kepegawaian berbasis web. Ini akan pembelajaran minggu depan untuk PPL-nya. Ya. Setelah itu nanti kalian juga ada UTS di minggu ini. Tolong dipersiapkan materi dari awal yang saya berikan
ada di Share, ada di WhatsApp group. Boleh kalian tanyakan. Nanti UTS-nya itu dimulai tanggal berapa? Kalian sudah tahu? Tanggal 4. Tanggal 4. Pak, 4. Ya. Nanti saya kasih kisi-kisinya sesuai dengan yang materi yang saya berikan. Soalnya itu nanti ada 10 PG dan 5 esai. Ya. Harapan saya UTS, karena ini kan UTS kalian uji kompetensi diri sendiri secara daring, nanti dilakukannya teknik mengerjakan sendiri sebagai acuan kalian nanti ke UAS-nya, ya. Kalau ada materi yang tidak ditanyakan boleh langsung via WhatsApp group atau langsung jawab ke saya. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada, Pak. Baik, nanti hasil dari presentasinya dan tanya jawabnya Dita nanti tolong kirim ke saya ya. Baik, Oke, Pak. sukses terus. Yang lagi PKL-nya nih. Iya, Pak. Kalau saya PKL di mana? Kementerian Perhubungan. Kalau Nida? Sampai apa ya? Di P2 ke P2. Ya di Budut. Baik, PKL-nya bagus-bagus. Kalian ada lagi mau ditanyakan? Kalau tidak, saya tutup recordnya. Sudah tidak ada, Pak. Sini juga ada Pak Barmawi ini, wakil kurikulum dari SMK 1 Godean, dan ada Pak Pur juga selaku dosen saya. Terima kasih Pak Pur dan Pak Barmawi Umar. Saya tutup PKL yang ketiga ini. Semoga materinya bisa bermanfaat dan menunjang UTS kalian. Kita tutup dengan doa. Tolong dipimpin lagi, Doni, doanya. Silakan, Don. Ya, sebelum mengakhiri Zoom hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan UTS kalian, tolong dipersiapkan ya, baik-baik. Sekian, terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.